إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصديقين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح أولياء الله تعالى أجمعين ثم إلى أرواح أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaka wal nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala al-haqqa qadir min amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Masjid Pelita yang ulun hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin, ridha, rahmat dan atas kudrat iradah Allah kita dapat bertemu di waktu yang sangat berbahagia dan di masjid yang dimuliakan Allah ini. Semoga rahmat Allah, maghfirah, mahabbah, karamah Allah diturunkan kepada kita semua, kepada ahli keluarga kita, kepada kedua orang kita, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini kita ada dua bahasan. Yang pertama tentang doa, yang kedua tentang ilmu. Nah, untuk tentang doa ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah tahu bahwasanya doa itu akan sampai kepada Allah apabila orang itu benar-benar hanya meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, insya Allah aku akan memberi, kata Allah. Hanya kepada aku, jangan kepada yang lain. Kalau kita meminta selain kepada Allah, maka rugi, sia-sia kita. Al-Quran menyatakan, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila engkau ditanya, wahai Muhammad, tentang aku ini dekat. Wa nahnu aqrabu, aku lebih dekat dari urat lehernya. Kalau Allah itu dekat, maka kadang-kadang orang hanya dalam hati saja kita meminta, Allah Maha tahu.
Yang paling bagus itu diikrarkan di lidah, dibenarkan di hati. Karena malah malaikat itu hanya mencatat yang ada terlihat, yang ada terdengar. Kalau dalam hati, malaikat nggak bisa ikut campur. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa itu adalah apa? Otak ibadah. Tidak ada peribadatan yang tidak ada doa. Salat, hajat, apalagi kunut tadi, itu doa. Ya kan? Duduk antara dua sujud, Allahumma gfirni warhamni wazburni. Ampakfirli, ampuni, warhamni, kasih sayang, wazburni, lengkapi ya Allah kekuranganku. Wa'afini wa'fu'anni, ampuni, apa, angkat derajat hamba, itu doa. Ketika sujud lagi, apa aja Rasulullah, akrabu may yakul abdu wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Paksir doa, perbanyak doamu ketika sujudmu. Perintah Rasulullah. Doa, makanya doa itu adalah pangkal seluruh ibadah. Orang berpuasa pun doa. Hendak berbuka, doa. Ketika akan berpuasa, berdoa, ya Allah, semoga puasa hamba ini yaumil mahsyar nanti engkau beri makan hamba kenyang, orang kelaparan. Doa. Sapa marwa doa, wukuf doa, tawaf doa, seluruhnya doa. Nah, oleh sebab itu apa ujar Rasulullah? Ad-du'a silahul mu'min wa ibaduddin wa nurus samawati wal ardh. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata mukmin. Nih Pak, musim corona, nih kita pakai masker, ya kan? Kita makan lagi macam-macam nih nah kesini. Apa doa? Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Aku jamin kata Allah, siang malamnya doa itu dari Rasulullah. Apakah maharabaya, kematian, pencurian? Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Doa ini habis subuh dibaca. Doa. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa ibaduddin. Doa itu tiang agama. Ya kan Pak? Coba yang lihat di YouTube bagaimana kehebatan orang-orang sekarang Pak. Quran itu diterjemahkan dengan versi Injil. Kalau orang kena tahu, ngalih ini. Kita mohon ya Allah, anak cucu kita jangan sampai lepas dari ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Wan nurus samawati wal ardh. Doa itu cahaya langit dan bumi. Doa itu cahaya langit. Apa itu cahaya langit? Aku berikan hidayah, aku berikan rahmat, aku berikan ampunan, maghfirah karena doa. Ya kan? Bapak Ibu yang Allah hormati, itu kekuatan daripada doa. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita agar selalu berdoa. Kemudian apa ya Rasulullah? Yang keempat, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid doa. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai, menyukai hamba-hambanya yang istiqomah dalam doa. Nah, jadi kalau ulun dulu Pak di Berabai oleh peguruan, misal pian membaca Yasin, karena kami dulu 3 Saban malam, ulun dapat 4 tahun, guru ijai 7 tahun. Yasin,
ya kan? Waqiah, Tabarak. Kalau habis maghrib terus. Kalau habis isya gawi, itu istiqamah. Kalau misalnya pagi pian istighfar 1000, ya kan, selawat 1000, rutin terus itu tiap pagi. Jangan kena gawe kan itu kalau mau, kada istiqamah. Karena Allah menyatakan innallaha ta'ala yuhibbul mulhina fid du'a. Allah menyukai orang-orang yang istiqomah dalam berdoa, dalam beribadah. Ini kena gawi pagi, kena sore, wah kada mau kayak itu. Lah. Kemudian ujar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang Pak Ai habis sholat orang malas berdoa. Padahal ketika kita maghrib dengan subuh, siapa ujar Rasulullah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, tapi batis kada masih dalam lipatan, jangan dipindah. Allahumma zirna minan nar 7 kali, neraka itu pun berucap ya Allah hindarkan. Allahumma antas salam wa minkas salam, jangan dilipat kecuali baca Fatihah baru dilipat. Apa kata Rasulullah? Orang yang membaca itu dijamin surga oleh Allah. Ya kan? Apa tambahannya? Jangan tinggal membaca subhanallah, alhamdulillah bersama 33 kali. Baru jangan lupa ayat kursi. Aku jamin siang dan malamnya kada kena musibah. Ini yang hendak tuh praktis, Pak. Tak apa sahabat? Apa ujar Rasulullah? Man lam yad'ullah ta'ala yaqdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis Ahmad Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Apa sebab orang kada berdoa? Inya merasa dirinya aku cari rezeki, padahal salah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Yang meratap di bumi, aku menjamin rezeki. Di rumah bisa rezeki datang. Orang yang merasa aman dari siksa kubur, siksa sekar maut, siksa neraka, kalau berdoa itu, orang itu benar-benar mengharap Allah. Bapak Ibu yang Allah hormati, karena itu dengan tegas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud du'a'i maksiyah. Orang yang sengaja meninggalkan doa dialah orang ahli maksiat. Apa maksiat itu? Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, durhaka kepada orang tuanya yang meninggal. Kenapa? Karena mendoakannya. Nah, ini Pak, doa yang jadi masalah, ada doa yang diijabah, ada doa yang kada. Ya kan? Doa yang diijabah itu adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini kita bahas ini sedikit. Doa-doa tentang Asmaul Husna. Ya kan? Jadi Allah menyatakan Quridullah wa'udur rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna wala tazhar bis salatika wala tukhaffit biha wattaqi baina zalika sabila. Katakanlah hai Muhammad, serulah, panggillah, berdoalah kepada Allah, serulah Ar-Rahman dengan nama saja yang kau suka dari Asmaul Husna. Jadi kita diminta mengucapkan nama Allah, nama Asmaul Husna 99. Kalau hendak berdoa minta ampun, ya Allah ampuni, betul, tapi kurang lengkap. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, itu namaku, kata Allah. Dia minta dengan namaku, aku ampuni. Kalau pian hendak kaya, hendak duit banyak lah apa? Ya Allah mohon rezeki, bujur yang tepat. Allahumma ya Allah, ya Rajak, ya Ghani, minta dengan nama aku. Ya kan?
Apa saja yang kita minta itu ada di Asmaul Husna. Inna lillahi tis'atu wa tas'inas asman mi'ah illa wahid man ahsoha dakhalal jannah. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Apa ujar Rasulullah? Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang ahsoha, man ahsoha. Apa ahsoha? Siapa menghinggakan. Apa itu menghinggakan? Menghitungnya, menghafalnya, mengetahui maknanya, tidak menyukainya, berdoa dengannya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi maka itu Pak sekalian, hendaknya kita berdoa Asmaul Husna. Nah, di sini ulun ulun sampaikan doa-doa Asmaul Husna inilah. Nah, ulun sampaikan ke pian. Jadi ambillah doa Asmaul Husna itu, misalnya pian membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam atau 99 itu. Kalau pian membaca Ar-Rahman 100 kali setiap sholat 5 waktu, maka dengan izin Allah, seorang yang membaca memiliki ingatan kuat, hilang sifat lupa dan lalai, sehingga kita mempunyai pengetahuan ilmu agama, ilmu umum yang luas, terhindar daripada sifat yang keras, hati yang keras, yang suka mudah emosional dan suka meninggalkan ibadah. Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman 100 kali habis sholat, tiap sholat fardu. Yang kedua, orang yang membaca Al-Malik, artinya memerajai, 100 kali setiap hari. Itu sekali aja, 100 kali hanya sehari lah. Maka dengan izin Allah hatinya jadi bersih, lenyap kotoran jiwanya daripada apa? Ungin maksiat. Siapa membaca Ya Malik 120 kali, insya Allah ia akan diberi kekayaan karena ini. Nama man ahsoha, siapa menghinggakan. Jadi artinya dari satu nama Allah kita hinggakan, kita perbanyak sesuai dengan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca Al-Qudus, Maha Suci, 100 kali setiap hari, maka dengan izin Allah si pembacanya terbebas dari rasa resah, gundah, gulana hatinya, dan dia mempunyai kejernihan hati yang sempurna. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, siapa yang membaca As-Salam 160 kali, orang yang sakit, maka dengan izin Allah ia akan disembuhkan penyakitnya, penyakit yang sangat yang kita hindari, sakit stroke. Bacakan ini jaminan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca Al-Mu'min atau Ya Mu'min 630 kali, maka di saat mengalami ketakutan, insya Allah dengan izin Allah terbebas dari segala macam gangguan, bencana, celagaan, dan mungkin bahaya mendatanginya akan dihindarkan oleh Allah. Yang ketujuh, Ya Muhaiminu, siapa yang membaca 125 kali, maka seizin Allah hatinya memancarkan nur cahaya. Apa nur itu? Hidayah yang muncul, ilmu mukasyafah dan ilmu laduni, insya Allah diberikan Allah kepadanya. Dan siapa membaca Ya Muhaimin, Ya Muhaiminu 145 kali habis isya, sampai kita mati, kada melilo, kada pikun, kada pelupa, masih segar ingatan Ya Muhaiminu. Ini kalau dibaca seluruhnya Pak, 99 habis di sini. Ini pian ulun julung ke bini-bini satu, ke laki-laki satu, tolong diperbanyak masing-masing. Tolong nih. Bini-bini satu, laki-laki satu. Siapa donaturnya? Nah, itulah. Nah, itu. Bapak Ibu yang ulun hormati, sekarang kita berpindah kepada ilmu Allah.
Kita berbicara tentang ilmu Allah. Al ilmu nurullah wa nurullah la yuhda ala mas. Ilmu itu nur Allah. Nur Allah tidak diberikan kepada orang ahli maksiat, ahli dosa. Apabila orang itu memiliki nur ilmu Allah, maka dosanya tuh berkurang, bisa-bisa habis ke dada dosanya. Tapi kalau masih ada dosa dalam dirinya, inya berilmu, inya hanya berzikir di lidah, tapi bermaksiat dengan jasadnya. Itu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu Bapak sekalian, ilmu inilah sebagai apa ilmu itu? Sebagai imam. Dan ibadah itu sebagai makmumnya. Jangan beribadah yang kada disunnahkan Rasulullah. Tadi ada ulun sampaikan orang sholat. Sholatnya wajahnya ke situ. Jadi ulun tagur. Jadi jauh ulun apa? Anas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina adha'u basari fi sholah? Kemana ku arahkan pandanganku nih, wajahku nih ketika hamba sholat? Pi sujudika ya Anas, di sujud kau di situ. Ini kada kayak ini. Bujur aja kada sempurna. Rasulullah mutunduk di yaumil mahsyar nanti semuanya menunduk. Ini kayak ini. Bujur kada ada sunnah. Ibadah lain sunnah. Maka itu ibadah ya ulun makmum. Ilmu itu adalah imamnya. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang beriman, berilmu beberapa derajat dari kamu. Kalau lepas dari ilmu kayak apa ibadahnya? Di luar sunnah. Kul hal yastabil ladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, samakah orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Ketika Rasulullah masuk masjid, ada iblis laknatullah. Kenapa ikam kadang ganggu orang sholat? Wahai Muhammad, yang sholat tuh sholatan aja gampang kok. Kenapa kadang masuk? Yang aku takuti itu, yang guring di bawah dauh, di bawah beduk. Ali bin Abi Thalib, lautan ilmu. Guringnya aja takutinya oleh iblis kalau wani. Yang sholat kalau apa? Kenapa sholatnya kalau ada ilmu? Maka itu kaji ilmu Allah beribadah. Lah. Bapak Ibu yang hormatani, singkat cerita. Ulun belajar ilmu Allah dari tahun 71, Pak. Karena ulun di desa tuh di Kota Bangun. Guru ulun datang dari Gontor 10 tahun, menguasai 4 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, apakah satu bahasa itu. Dari Gontor beliau kerja di KUA di kantor agama di Brabai. Tahun 69 guru Adenan itu anak Asnawi berangkat mudik ke wadah kami. 20 tahun ulun belajar duduk lawan sidin. Setelah belajar banyak, kepala keliling, pas abang saya, saudara saya, Profesor Dr. Heplin, mungkin pian tahu, di kantor gubernur, 17 tahun di Australia, jadi ustadz di sana, di masjid dia mengajar agama, karena lepasan SPIN, zaman Pak Nasri Yusuf. Dia bilang ke saya, Dinda, ceramah di mana-mana, saya ini kayak apa? Tolonglah kasih ilmu. Kalau bisa bikinlah buku. Tahun 2012 saya bikin buku Tauhid Ma'rifat. Buku ini mau saya perbanyak. Waktu itu yang menjadi wakil gubernur Pak Farid Wajdi, mantan Kakanwil Depak. Di sana kayak jangan sebarkan dulu. Cek dulu di majelis ulama. Di situ ada tokoh Fahruddin, imam besar Islamic Center. Ayolah, bawalah ke MUI. Selesai di MUI, Pak,
Ditandatangani oleh Pak Hamrihas. Mbah itu baru Pak Farid Wajri. Jadi ini sesuai dengan akuitanku nih kajiannya nih. Nggih, ulun insyaallah bisa. Karena ulun orientasinya guru daripada apa? Datuk Sanggul, Datuk Kelampayan. Insyaallah isi buku ini. Lah. Nah, ulun cetak 5.000. Jadi ini 3 kali terbit. Jadi 3.000 diambil oleh Wali Kota Bontang. Waktu itu Pak Adi Dharma. Nih, masih ada tanda tangannya. Nah, buku ini kemarin berdiskusi lah dengan Pak siapa? Wawagub sekarang. Pak Hadi Mulyadi ketika 10 hari ketemu ulun di Jogja. Dibahas buku ini. Berapa maunya? Ya ulun serah aja, silakan. Oke, 1.250 buku. Maka disebarlah kemarin Bontang, Sangatta, Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong. Jadi pian ini dapat 67. Ini ada bukunya dibagi kena. Lah, jadi tiap orang satu. Nah, ulun hanya menyampaikan di sini dasar ilmunya. Ini namanya dasar ilmu, belum sempurna lah dasar ilmu. Yang pertama, pian bab 1 itu latar belakang hasil yang diharapkan lah. Yang kedua, wahyu ilahi, apa itu kalimah tauhid, apa ilmu syariat, apa ilmu hakikat, apa itu wahyu kalamullah. Yang B tentang akidah, apa arti akidah Islamiyah, pengamalan akidah, ruang lingkup akidah, hal ihwal i'tikad, arti ahlus sunnah wal jamaah, kegunaan sunnah, ta'lif sari pada sunnah, i'tikad ahlul kasab. Karena ini pekaji di Banjar Pak, pasal banyak ilmu Banjarmasin nih lah. Karena ulun berkaji, yang ulun kajang itu ulun tulis lah. Kemudian bab 3 tentang hakikat iman dan tauhid. Pengertian iman, pengertian tauhid, kualitas iman, kategori iman, prinsip utama iman. Kemudian iman kepada Allah, kepada Nabi, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, qadar, iman kepada yang gaib. Kalau pian insyaallah sudah mengerti untuk anak-anak sampian, jadi amal jariah lah. Kemudian yang B, yang E, bab 4 itu 2 kalimat syahadat, sifat uraian sifat Allah dalam kalimah la ilaha illallah, hal-hal yang merusak syahadat tauhid. Kemudian tentang syahadat Rasul, iman kepada Rasul, hal yang merusak syahadat Rasul, syahadatain 2 kalimat syahadat kesempurnaan iman. Yang bab 5 tentang kandungan makna ma'rifatullah. Apa itu ma'rifat? Perihal ketuhanan Allah. 1, makna zatullah, zat Allah, bentuk diri zatullah, makna lafaz zatullah, rahasia lafaz Allah, makna sifatullah, makna Allah, makna nurullah, makna asmaul husna, asmaullah, makna zatul musamma. Yang B, pengertian ma'rifat, pembagian ma'rifat, ma'rifat dari pandang sudut orang syariat, perbedaan ilmu ketuhanan dan ma'rifat tentang Tuhan, sebab-sebab manusia tidak mampu mengenal Allah, pengertian wahdatul wujud, tanda-tanda orang yang tembus ma'rifatnya. Bab 6, rahasia zat Allah, pengertian zatullah, nur Muhammad sekian alam, mengenal zatullah, cara mencapai ma'rifatullah. Bab 7, kesempurnaan iman atas diri Muhammad, sosok Nabi Muhammad. 1, pribadi Nabi Muhammad, iman sempurna pada Nabi Muhammad, pengertian Nur Muhammad, asal kejadian Nur Muhammad, sesuatu bertalian dengan Nabi Muhammad. B, martabat ketuhanan yang qadim, martabat ketuhanan yang muhaddas, kedudukan Nabi Muhammad insyaallah, sifat kekadiman, alam sahadah dan alam gaib, sifat utama Nabi Muhammad, fase kehidupan Nabi Muhammad, berita alam gaib. Bab 8, iman kabar yang gaib berkenaan dengan hari kiamat, hadis Nabi tentang hari kiamat, beriman pada sorga dan neraka, beriman pada gaib yang lainnya, beriman pada syafaat dan karamah. Bab 9, masalah hati dan ruh, hati manusia, pengertian ruh, tempat ruh pada diri manusia, nama-nama ruh dan fungsinya, hakikat manusia lahir dan batin. 10, problema dan dinamika syirik, pengertian syirik, jenis-jenis syirik, tempat perbuatan syirik, bahaya perbuatan syirik, perbuatan ucapan perbuatan syirik, pengertian kafir dan jenis-jenisnya. Bab 11, hakikat penciptaan makhluk, hakikat penciptaan alam, tujuan benda alam diciptakan, hakikat kejadian sesuatu, asya, para hamba ikhlas mengabdi pada Allah yang durhaka, pengertian waliullah, hal ehwal waliullah, ciri-ciri dan syarat utama jadi waliullah, kejadian luar biasa pada manusia, para nabi dan rasul. Bab 12, penting
nilai-nilai keimanan, pentingnya ilmu Allah, lautan ilmu Allah, beberapa anugerah Allah, perilaku hamba pada Allah, isyarah petunjuk bagi manusia, ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, sosok manusia dalam Al-Quran, manusia dalam lingkup etika sesat dan penyakit jiwa, tingkatan nafsu manusia, bentuk keyakinan dan keimanan manusia. Bab 13, nilai keislaman, pengertian Islam, mencapai Islam yang kafah, tujuan umat manusia diciptakan, membersihkan najis, bersuci dengan wudhu muqarrabin, bersuci dengan mandi wajib, hakikat solat, hikmah puasa, hikmah berzakat, hikmah berhaji, hikmah menikah. 14, hak dan kewajiban keluarga, arti bahagia dalam keluarga, hak kewajiban suami istri, kelahiran anak dan peran orang tua, hak dan kewajiban orang tua dan anak durhaka, ahli waris dan pembehat waris. Bab 15, mencapai derajat takwa, isi kandungan takwa, menanggulangi kerusakan takwa, pembagian amal ibadah, akhlak batiniah dalam ibadah. 16, menggapai solat yang makbul, pengertian solat, tujuan ibadah, isi ruhaniah solat, rahasia takbiratul ihram. Solat mengandung rukun, syarat, batal, makruh dan sunnah. Solat makbul diterima dan solat mardud ditolak. Kenapa orang solat masih diganjar dengan neraka wail? Klasifikasi solat, kategori solat fardu, kategori solat sunnah. Ini yang penting. Bab 17, menyambut sakaratul maut, perjalanan awal kehidupan manusia, perihal kematian, beberapa makna kematian, qada dan qadar Allah tidak diketahui sebelumnya, tanda-tanda kedatangan sakaratul maut, bentuk siksaan kenikmatan saat sakaratul maut, amal melepaskan siksa maut, konsep memelihara hubungan baik dengan alam gaib sebelum wafat, kehidupan di alam barzah, alam kubur, siksa di alam kubur itu hak, upaya melepaskan diri dari siksa kubur, permohonan ruh orang-orang kafir dalam kubur, perbedaan tempat ruh manusia, tempat-tempat ruh setelah wafat, bantuan ruh keluarga bagi mayit alam kubur, kehidupan di alam akhirat. Yang ke-18, dahsyatnya wirid dan zikir, perintah zikir, kandungan zikir, la ilaha illallah, ubudiyah, pembagian zikir, fadilah luar biasa membaca surah Al-Ikhlas, takaran fadilah membaca Al-Quran, amalan taubat dan istighfar, zikir, membaca salawat pada Rasulullah SAW. Yang terakhir, hikmah dan berkah doa, pengertian doa, isi fadilah dan adab berdoa, waktu-waktu tempat yang dinilai afdal berdoa, kekuatan doa sebab tertolak, para hamba yang terkabul dan doa Rasulullah SAW, doa mengharapkan luasnya rahmat, jaminan Allah memasukkan hambanya dalam surga. Nah, tolong panitia bagi sekarang hanya ada 50 tuh, ambilkan bagi sekarang lah, ini tolong ya, tolong nih. Tuh ada catatannya tuh. Nah, jadi pian tulis nama, alamat, singkat aja, tanda tangan. 76 buku semuanya. Nah, ada yang bertakun silakan. Saya. Bagi jemaah yang memiliki buku karena jumlah yang berkaitan dengan lembar, mungkin nanti bapak atau ibunya yang berangkat, jadi mungkin bisa sama-sama saja bapaknya karena mungkin ada kalimat ada di sini. Atau dicatat dulu kah? Catat masing-masing di situ. Ya. Catat langsung orangnya. Catat dulu. Catat dulu, catat. Karena Pak Wagub yang yang suruh catat, saya yang terima. Iyalah. Ya. Pak, catat dulu, Pak. Catat dulu baru kasih. Tulis dulu. Tulis, jangan dikasih dulu, catat dulu. Ya. Jemaah mungkin yang sudah pernah memiliki bukunya, mungkin tidak usah ambil lagi.
Jadi buku itu Pak 3 tahun ulun bikin. 3 tahun hanya tuntung. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau jemaah ulun yang ada di Gang 1 sini di musola di Langgar Al Barakah, nah itu sudah dapat semua itu. Mana si anu? Ah tuh orangnya tuh. Ya. Ini gratis kan? Apa? Gratis kan? Gratis. Iya. Ini gratis saja, Pak. Hadiah aja, kan mau bayar kan. Kira dibayar. Kada bayar, kada. Sudah Pak Pak Wagub yang bayarnya. Ya, amal jariah aja lah. Oke. Nah. Satu-satu aja. Lah catatlah, jangan lupa catat. Catat dulu, catat. Pas 76 ada catatan. Jangan lupa Pak lah, catat Pak lah. Pertanggungjawaban Pak. Catat orangnya, namanya ditulis dulu. Karena kelupaan. Oke, cukup aja lah. Kita punya doa lah. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbil kiram. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al nuran fi qalbina wa nuran fi sya'rina wa nuran fi basyarina wa nuran fi sam'ina wa nuran fi lisanina wa nuran fi lahmina wa nuran fi damina wa nuran fi fu'adina. Allahumma ij'al nuran fi fu'adina wa nuran fi sagafina wa nusrina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al nuran fi yadina wa nuran fi rizqina. Allahumma ij'al tahtina fawqina. Allahumma ij'al nuran nurika min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi badadina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi kabrina wa nubi akhira ya fi ahli jurriyatina ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala khairi khalqi wan nur walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma shalli ala